Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ nomor 13 bait 1 sampai dengan 3. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang berelasi. Relasi itu terjadi antara dua subjek. Relasi itu terjadi antara saya dengan Bapak Ibu dengan saya dengan penatua, atau penatua dengan saya, atau begitu juga penatua dengan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Berarti terjadi relasi antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita, untuk merangkul kita, untuk mau berelasi dengan kita. Tetapi seringkali kita ini yang membuat relasi itu tidak dapat terjadi. Kita ini membangun tembok-tembok. Kita ingin membangun sekat-sekat.
Tidak hanya di antara sesama kita manusia, tapi dengan Tuhan juga. Kita membangun tembok dengan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita membangun tembok dengan merasa diri kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kita juga membangun tembok dengan ketakutan-ketakutan kita, keraguan-keraguan kita. Dalam ibadah kali ini, mari kita merenungkan bersama segala sikap kita. Apakah kita mau berelasi dengannya? Dan marilah kita menyaksikan melalui nyanyian Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, beritanya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya bumi pun bergetar, Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Meskipun kita menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita mau bertekad untuk tidak takut dan tidak gentar, tapi kita ingat bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Sekuat-kuatnya kita dalam kehidupan kita juga melakukan dosa. Kita masih bertindak, melakukan perbuatan yang berdosa. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan untuk mengakui kelemahan kita, mengakui segala dosa-dosa kita. Saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi, mengaku doa secara pribadi. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, dalam kehidupan kami tak sanggup berjalan tanpa-Mu. Dalam kehidupan kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Ketika kami berjalan, kami juga masih jatuh kepada lubang yang sama. Ketika kami berjalan, kami masih jatuh kepada kesalahan-kesalahan kami. Maka dengan penuh kerendahan hati, kami mohon tuntunan-Mu, dan kami mohon rahmat pengampunan-Mu. Dan kiranya dalam menapaki langkah kami, kehidupan kami,
kami dapat berjalan bersamamu dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami serahkan. Kami mau mengaku dosa-dosa kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Padamu Tuhan, kumohon kuasa-Mu. Padamu Tuhanku, kumohon kuasa. Supaya aku teguh mengikuti firman-Mu. Supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Ya Tuhan, hapuskan dosaku, sucikan diriku. Hapuskan dosaku, sucikan diriku. Jadikan kami ini anak-anak-Mu yang benar. Jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku. Ajari diriku cinta sesamaku. Hapuskan dosaku, sucikan diriku. Jadikan diriku anak-Mu yang benar. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Tuhan
Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, pegang firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segala yang mungkin dengan firman-Nya, percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Yang Maha Kuasa Khalik semesta mencipta dengan firman-Nya. Tak ada mustahil di hadapannya, malam raya diperintahkannya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, pegang firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Paduan suara haleluya akan mengantarkan kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan pujian yang berjudul Ajaib Anugerahnya.
Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami saat ini juga Engkau ada bersama kami. Tiba saatnya secara khusus kami mau menghayati relasi kami dengan Engkau di dalam Yesus Kristus melalui pemberitaan firman ini. Ya Bapa, sekalipun kami rindu untuk mendengar suara-Mu menyapa kami, tapi kami sadar kalau kami cuma mengandalkan diri sendiri, pasti kami gagal. Maka kami bersyukur Engkau Bapa yang mengasihi kami, tahu persis keterbatasan kami. Maka Bapa jugalah yang sudah memperlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang terus berkarya, menerangi hati dan pikiran kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu. Bapa, mampukan kami menyambut karya Roh Kudus itu dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan campakkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti..." Kita lanjutkan ke ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" "Saudara-saudara," jawab Petrus kepada mereka, "bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tali maut melilitku, sesak hidupku, ku serukan nama Tuhan, Kau luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembah-Nya, ku berjanji kan membayar semua nasarku. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan.
tinggi dan namamu kan ku agungkan. Pembacaan kitab diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, yaitu Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Kita membaca dan mendengar di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 dipersaksikan demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus mati, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudara? Ya baiklah ya, kalau tidak baik kan tidak ada di sini kita. Ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Sejujurnya baik Anda ketahui kenapa saya lebih banyak duduk dari tadi, bukan sombong. Tapi karena saya baru pertama kali ini melayankan lagi kebaktian minggu setelah sekitar 2,5 bulan. Saya harus beristirahat karena cedera tulang belakang, dan karena itu saya belum bisa berdiri terlalu lama. Ngomong-ngomong, sudah kirim karangan bunga ke balai kota? Belum? Sudah? Luar biasa. Ya, itu gambaran tentang sebuah relasi. Saudara Yonatan di awal sudah memberikan gambaran singkat tentang apa itu sebuah relasi. Ngomong-ngomong, syukur bahwa postur tubuhnya tidak jauh beda dengan saya.
sehingga tidak harus menurun naikkan mikrofon ini, saudara. Ya. Relasi, saudara, itu berarti hubungan. Jadi kalau berelasi seperti tema kita, dia mau mengatakan bahwa punya hubungan. Nah, kita tentu punya relasi, punya hubungan dengan banyak orang. Di dalam keluarga, relasi antara suami istri, orang tua anak, anak dengan saudara, dan seterusnya. Kita juga berelasi dengan orang-orang yang menjalani kehidupan bersama sebagai jemaat di GKI Kafling Polri ini. Kita juga berelasi dengan orang-orang lain di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, apakah semua relasi itu sama? Tidak, tentu saja. Relasi itu kualitas dan intensitasnya bisa berbeda-beda. Bisa kita katakan bahwa ada relasi yang kita jalin dengan pihak tertentu itu, tapi sebetulnya biasa-biasa sajalah. Artinya kalau dulu sempat muncul istilah EGP katanya, ya. Masih ingat EGP itu apa? Emang gue pikirin, ya. Ada orang-orang pihak-pihak yang berelasi dengan kita, tapi kita tidak peduli kok dengan apa yang terjadi atas diri mereka. Ya. EGP tadi. Tidak ada simpati, apalagi empati, saudara-saudara. Tapi juga ada relasi yang lebih dari biasa. Mungkin karena kaitan persaudaraan, kaitan persahabatan, pertemanan, ya. Apa yang terjadi pada pihak orang yang dengannya kita menjalin relasi pada tahap ini tentu lebih dari yang EGP tadi. Misalnya saja kalau ada keluarga kenalan kita yang cukup dekat dengan kita, ada anggota keluarganya meninggal dunia. Lalu kita melayat, ibu bapak, saudara-saudara, ya. Waktu kita melayat, apa yang kita lakukan? Mula-mula ketika bertemu dengan keluarga yang berduka cita ini, apa yang kita lakukan? Mungkin ada yang memeluk, tapi at least kita bersalaman, ya. Mengucapkan selamat berduka cita. Enggak lah, tidak selamat, ya. Kita tidak pakai kata selamat. Kita katakan di sana turut berduka cita. Pertanyaannya, apa memang kita benar-benar berduka cita? Betul-betul berduka cita? Iya. Bisa kita lihat kelanjutannya. Setelah salaman, apa yang kita lakukan? Kita duduk kan, nungguin bubur, ya. Lalu sambil duduk itu kita kongko-kongko, kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau datangnya segrup, artinya sudah memang kelompok komunitas yang akrab, kita juga cerita-cerita. Dan kadang-kadang sambil makan kacang itu terus kita juga bisa tertawa karena kebetulan ada cerita yang lucu. Iya tidak? Ya. Terus kita disenggol oleh teman kita, rumah duka nih, rumah duka. Terus kita senyum-senyum, kita diam. Kita sungguh-sungguh berduka cita. Enggak, saudara-saudara, ya, karena persis seperti yang kita ucapkan, kita cuma persisnya ikut-ikutan berduka, ya. Kita tidak larut di dalam kedukaan itu, karena mungkin yang meninggal pun kita enggak kenal sebetulnya, cuma orang yang hidup, anggota keluarganya kita kenal. Taraf itu suka dikatakan ya kita bersimpati dengan yang berduka ini. Nah, ada tahap yang lain yang lebih dalam. Itu yang suka dikatakan
empati. Kita masih cukup ramai membicarakan apa yang di awal saya tanya tadi soal ribuan karangan bunga di kantor gubernur, ya, di balai kota. Apa saudara-saudara yang sebenarnya ada di balik ribuan karangan bunga yang masih diatur, yang masih berdiri di halaman balai kota itu? Ada macam-macam reaksi orang-orang yang gak ngirim, itu maksudnya saudara-saudara, ya. Ada yang mencemooh dan sebagainya. Tapi menurut saya ribuan karangan bunga di balai kota itu adalah simbol untuk mengungkapkan apa yang juga dirasakan oleh ribuan orang ketika berhadapan dengan fakta bahwa orang yang menjadi tumpuan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di ibu kota tercinta ini ternyata gagal terpilih untuk melanjutkan pelayanan kepemimpinannya. Terlepas saudara ya dari berbagai isu yang ada di sekitar proses pilkada yang terjadi itu. Di balik karangan bunga itu ada cetusan perasaan yang mendalam. Kita bisa lihat itu dari rupa-rupa kalimat yang diterakan di karangan bunga itu. Dari yang lucu-lucu sampai yang lebih serius, yang juga membuat kita terharu dan seterusnya. Tapi itu mau mengatakan bahwa ada ikatan batin yang lebih dari cuma sekedar simpati di antara ribuan orang ini dengan Bapak BTP, begitu belakangan ia banyak disebut, dengan Pak Ahok. Saudara-saudara, itu menurut saya lebih dari sekedar simpati. Bukan XL tentunya, saudara-saudara, ya. Bukan 3M, tapi yang lebih dari simpati itu adalah empati. Empati mengatakan bahwa orang tidak cuma turut merasakan apa yang dirasakan oleh pihak lain, tetapi lebih dari turut merasakan, orang bersedia untuk berkorban melakukan sesuatu. Orang patungan untuk ngirim karangan bunga itu. Orang datang, masih ada begitu banyak orang setiap pagi datang dan seterusnya. Itu empati. Tapi, nah ini tapinya. Ada pertanyaan yang saya ajak kita pikirkan bersama-sama. Apakah empati yang ada dalam diri sekian banyak orang ini terhadap sosok Pak Ahok ini mengubah cara hidup orang-orang ini? Anda berempati pada Pak Ahok? Apakah empatimu mengubah cara hidupmu? Mengubah nilai-nilai yang ada dalam hidupmu. Nilai-nilai yang menggerakkan kita untuk melakukan pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Nilai-nilai yang membuat kita tahu untuk bertindak, untuk berkata dengan lebih baik. Apakah sampai sejauh itu pengaruhnya? Dijawab dong, saya tuh serius nanya, saudara-saudara. Sampai udah kenceng begitu sekalipun masih lemes, belum sarapan nih, saudara-saudara. Ya. Apakah mempengaruhi, mengubah nilai-nilai hidupmu, mengubah perilakumu? Sampai sejauh itu? Kalau masih malas ngomong, kasih saya tanda, ya seperti biasa. Kalau iya, ya. Kalau enggak, gede-gede. Ya.
mengubah? Tidak, saudara. Ya. Mungkin Anda, tapi sebagian besar menurut saya tidak sampai ke sana. Nah, lalu bagaimana relasi kita dengan Yesus yang oleh kisah para rasul dikatakan setelah kebangkitannya, dalam khotbah Petrus dan rasul-rasul lain mereka katakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berapa kali sehari Anda menyebut kata Tuhan, Yesus, atau Kristus? Berapa kali? Normalnya paling sedikit 5 kali, ya. Yaitu kalau berdoa. Sebab umumnya kita juga kan berdoa 5 waktu, ya. Waktu bangun tidur, waktu mau makan, dan waktu mau tidur, ya. Pasti kita nyebutlah nama-nama itu, ya. Tapi seberapa jauh nama itu berpengaruh dalam hidup kita, mengubah hidup kita, membarui hidup kita. Nah, di sini kita bicara soal kualitas relasi kita dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus itu. Mungkin saya nggak berani nuduh dan nggak boleh nuduh, saudara-saudara, ya. Cuma menduga, ya. Menduga jangan-jangan ada juga tuh orang-orang yang beragama Kristen, barangkali sudah puluhan tahun beragama Kristen. Udah pegang buku baptis tuh sampai bukunya bulukan, saudara-saudara, ya, saking udah lamanya tuh buku. Banyak orang-orang yang kalau ditanya, menurut kamu Yesus itu Tuhan bukan? Jawabannya iya. Pasti mereka jawab iya, ya. Sama kan seperti kalau saya tanya sekarang ini pada ibu bapak saudara, menurut ibu bapak saudara Yesus itu Tuhan bukan? Iyalah Tuhan. Kalau ditanya juga apakah Yesus itu Kristus? Iya, ya. Tapi seberapa jauh pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, itu membawa perubahan, pembaharuan dalam hidup kita. Itu persoalan penting. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi mestinya harus ada perubahan itu. Kalau tidak, maka relasi itu mungkin baru cuma mentok-mentoknya pada level empati. Belum lagi membiarkan pengenalan kita akan Yesus Sang Kristus, Sang Tuhan itu mengubah hidup kita, membarui hidup kita. Itu gambaran yang juga diperlihatkan dalam bacaan Injil Lukas, sebuah kisah yang sangat akrab dengan kita. Tentang 2 orang murid yang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Kemungkinan besar Emmaus ini kampung mereka. Mereka pulang kampung. Yang satu namanya Kleopas. Yang satu namanya siapa? Empu. Ya, karena memang tidak disebut di dalam Alkitab. Jangan pusing namanya siapa, ya. Kita kasih nama Yonatan ya boleh. Ya, terserah kita lah. Tidak penting. Tapi yang penting adalah fakta kenapa 2 orang ini meninggalkan Yerusalem. Meninggalkan kumpulan murid-murid yang masih bertahan di Yerusalem. Itu bisa kita lihat
di dalam uraian yang sangat dramatis dalam Injil Lukas pasal 24 ini. Mungkin kira-kira perasaannya sama seperti perasaan ribuan orang, jutaan orang ketika melihat quick count menjelang pukul 1 itu, ternyata yang diharap-harap melanjutkan kepemimpinan di DKI ini tidak nembus angka 50%. Aduh, sedih, kecewa, marah. Saya kira itu juga yang ada di dalam diri dua orang ini. Sebab ketika Yesus menampakkan diri, dikatakan bahwa mereka tidak mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa ini saudara-saudara ya, yang menghalangi mata mereka? Apa saking sedihnya nangis 3 hari 3 malam terus jadi belekan dan itu menutupi mata mereka? Pasti bukan. Tapi yang kita sebut-sebut tadi, kesedihan, kekecewaan, kemarahan. Karena apa? Karena mereka lalu bercerita ya lebih lanjut bahwa Yesus itu adalah nabi yang berkuasa, yang pekerjaannya dan perkataannya itu berkuasa di hadapan Allah dan sesama. Lalu ada pengakuan jujur. Kami berharap dialah Mesias itu. Dialah juru selamat itu. Dialah Kristus itu. Tapi ternyata dia mati. Sebenarnya mereka juga memberi kesaksian bahwa ada yang ngomong sih kalau Yesus itu sudah bangkit. Tapi ada catatan yang menarik saudara-saudara. Ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-24, tapi dia tidak mereka lihat. Bukan cuma murid-murid yang ke kubur yang tidak melihat sosok Yesus yang dibangkitkan, tapi juga dua orang ini tidak melihat. Karena itu mereka tidak percaya. Yesus saudara-saudara luar biasa. Dia tidak mengatakan, memarahi lalu meninggalkan kedua orang ini. Yesus memahami keterbatasan kedua muridnya ini. Ia menolong mereka supaya mereka bisa melihat, supaya mata hati mereka terbuka untuk mengenali Yesus yang telah dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus itu. Saudara, kembali persoalannya adalah bagaimana nama Tuhan, nama Kristus itu mempengaruhi hidup kita di dalam relasi kita dengan Yesus. Saudara, ketika disebutkan di sini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam Kisah Para Rasul, maka apa saudara yang Anda bayangkan dengan Tuhan? Kalau ini nggak bisa ngangguk atau gedek-gedek ya, mesti ngomong sedikit ya. Apa yang ibu bapak saudara bayangkan dengan Tuhan? Kalau dengar Tuhan yang kebayang apa? Ya bu, yang pakai baju orange atau peach di baris ketiga dari depan ini. Rada kenceng sedikit bu. Tuhan yang ibu bayangkan, ibu ini bayangkan pencipta. That's right, tentu saja ya. Baik, yang lain. Dari baris ini deh. Tuhan, apa yang segera terbayang? Kalau tadi pencipta. Ya. Ada suara tidak nampak rupa, saudara, ya. Miracle still happen. Ada bapak-bapak pasti. Yang mana? Juru selamat ya. Kalau bapak ini Tuhan, segera yang kebayang juru selamat ya. Oke. Sekarang kita tanya penatua ya. Sekaligus uji kelayakan apakah kita perlu mengajukan hak angket atau tidak, saudara ya. Bagaimana menurut teman-teman penatua? Siapa mau menjawab? Tuhan, apa yang segera terbayang?
Serius muka mereka, saudara ya. Ya. Yes. Hakim agung. Hakim yang adil, ya. Ini Mahkamah Agung, ya. Hakim agung. Baik, ya. Tidak ada yang salah, saudara ya, dengan apa yang dikatakan tadi. Tentu sebutan Tuhan dia menggambarkan tentang yang ilahi, karena dialah sang pencipta itu. Bahkan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak mulanya. Ya. Dia adalah sang hakim yang agung, hakim yang adil, karena itu dialah juga juru selamat. Ya. Tapi ada satu hal yang lain, saudara-saudara, yang menurut saya harus selalu kita ingat. Kata Tuhan di dalam bahasa aslinya itu pakai kata kurios. Kurios itu adalah juga berarti tuan. Tapi kata kurios itu selalu hanya dipakai menunjuk kepada orang. Kenapa dia disebut tuan? Karena dia punya budak. Dia punya hamba. Ya. Kalau nggak punya hamba, dia nggak akan disebut kurios. Ya. Nah, Alkitab khususnya di dalam surat-surat Rasul Paulus, dia menggambarkan bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ini menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Kata hamba itu terlalu lembut sebetulnya, mestinya diterjemahkan budak. Sebab kata doulos, budak itu mau menggambarkan orang yang tidak punya hak apa-apa lagi. Yang ada cuma kewajiban, yaitu mentaati tuannya. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita dibelenggu dosa sehingga kita seakan tidak punya pilihan. Kecuali kita taat kepada dosa. Yang akhirnya akan membawa pada kebinasaan. Karena upah dosa itu maut. Nah, bagaimana seorang budak bisa mendapatkan kebebasannya? Dari sekian pilihan kalau kaitan dengan perbudakan dosa, yang mungkin cuma satu. Yaitu kalau ada pihak lain yang menebus, yang membayar harga budak ini sehingga dia bebas dari tuannya yang lama. Itulah yang dipersaksikan di dalam 1 Petrus 1 yang kita baca tadi. Dalam ayat 18-19 di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu yang terjadi, saudara. Yang belum lama kita peringati lewat hari raya Jumat Agung. Bagaimana Yesus dia membayar lunas harga kita. Dia menebus kita dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya. Relasi dengan Yesus, ketika kita menyebut Yesus, engkaulah Tuhanku, mestinya berarti kesadaran kita bahwa dialah Yesus, engkaulah Tuanku, engkaulah pemilik hidupku. Itu maksudnya ketika Rasul Paulus menuliskan bahwa kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, hamba Allah. Berarti kalau kita sungguh-sungguh mengaku Yesus dialah Tuhan, harus ada perubahan dalam hidup kita. Bahwa yang kita cari adalah apa yang menjadi kehendak Sang Tuan itu, karena Dia yang menjadi pemilik kita. Kita menundukkan kehendak kita kepadanya. Kristus, saudara, itu yang dikatakan juga tadi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Kita tahu itu bahasa Yunani untuk penyebutan kata Ibrani atau Aram Mesias, Masiah yang diurapi, juru selamat.
Apa dampaknya, saudara-saudara? Tiap kali kita menyebut Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bukankah kalau kita sungguh mengaku bahwa Yesus dialah Kristus, dialah juru selamat kita, penyelamat kita, berarti kita tidak lagi melekatkan hati kita, pikiran kita, tidak lagi menggantungkan hidup kita pada yang lain dong. Kecuali pada Sang Juru Selamat itu kan. Bukan pada harta kita. Tentu bukan berarti harta kita terus kita buang-buangin, saudara. Bukan pada ilmu pengetahuan, bukan pada kedudukan jabatan kita dan sebagainya. Tetapi kita berani sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita kepada Yesus yang kita akui sebagai Kristus, sebagai juru selamat itu. Hati kita melekat hanya kepadanya. Itu yang lalu terjadi pada dua orang, Kleopas dan temannya ini. Begitu mereka memaknai dengan benar siapa Yesus, mereka kembali ke Yerusalem untuk melakukan apa yang Sang Tuhan, Sang Kristus kehendaki. Bagaimana dengan relasi yang kita jalin dengan Yesus selama ini? Kalau firman ini diberitakan, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami perubahan, supaya pengakuan itu tidak sekedar menjadi omong kosong belaka. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat terkasih, saya undang kita bangkit berdiri dan marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur Yesus setelah Ia menebus kami dengan darahnya, dengan nyawanya, Ia tidak tetap tinggal di antara orang mati, tapi Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sungguh Dialah Tuhan kami, Dialah Sang Kristus. Ya Bapa, tolong kami supaya pengakuan kami dengan penyebutan bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Kristus, sungguh-sungguh membarui hidup kami, sungguh-sungguh mempengaruhi cara kami berpikir, cara kami memaknai segala sesuatu yang mewujud di dalam tingkah, perilaku, perbuatan, perkataan kami. Yang membuktikan bahwa benar kami adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah penebusan itu.
Dengan kerinduan itulah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai berita dari berbagai media, khususnya media sosial yang menginformasikan kepada kami hal-hal yang bisa membuat kami menjadi khawatir, menjadi cemas tentang masa depan kehidupan bangsa ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kami, anak-anak-Mu yang Engkau hadirkan di mana-mana tempat di bumi Nusantara ini, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Kristus, sungguh-sungguh memberi diri untuk Tuhan pakai menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, untuk mempersaksikan bahwa ada pilihan-pilihan lain untuk membuat hidup bangsa dan negara ini makin sejahtera, makin damai. Pilihan yang menerima kenyataan, keragaman, perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah kekayaan untuk membangun kehidupan bersama yang makin berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga yang terus menguatkan, memampukan para pemimpin negeri kami. Kami bersyukur dengan makin banyak bermunculan orang-orang yang punya integritas, yang sungguh-sungguh perhatiannya adalah untuk kesejahteraan bersama dan bukan kelompok tertentu saja. Engkau kuatkan mereka, teguhkan mereka, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar selalu mau menempatkan diri menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik untuk melakukan apa yang benar di dalam kehidupan bangsa dan negeri ini. Sekiranya masih ada kalangan atau kelompok tertentu yang lebih memperjuangkan, mengedepankan apa yang menjadi kepentingan kelompok golongan tertentu dengan berbagai latar belakang alasannya itu, kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh berkarya untuk mencelikan mata hati dan pikiran mereka dan memampukan mereka untuk menerima keragaman sebagai sebuah realitas yang patut disyukuri. Ya Bapa, di tengah-tengah situasi itulah kami juga berdoa untuk gereja, khususnya juga jemaat GKI Kafling Polri ini. Biarlah di dalam dan melalui seluruh program kegiatan yang dilakukan, jemaat Tuhan ini makin dimampukan untuk benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai garam, sebagai terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat kami semua dengan pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya persoalan berkaitan dengan sumber penghidupan, pekerjaan. Ada yang punya beban karena relasi yang tidak harmonis dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menggenggam tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami, sehingga kami boleh menemukan sumber kekuatan dan jalan keluar hanya di dalam Engkau, Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang kami hayati lewat pujian ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan kita dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita mau iringi dengan pujian dari PKJ 149, bait yang pertama hingga ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Jemaat terkasih diundang untuk berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita hantar persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Dan kala kami mengingat betapa besar kasih setia Tuhan, tiada habis-habisnya ungkapan syukur kami dari hati kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan materi kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan ini. Tuhan juga yang mau menggunakan orang-orang yang Tuhan sudah percayakan, sehingga persembahan ini sungguh nyata berguna untuk banyak orang yang membutuhkan, yang rindu atau bahkan yang belum mengenal kasih cinta Tuhan terhadap mereka. Tuhan, kami juga mempersembahkan hidup kami di samping persembahan materi sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan terus layakkan dan kuduskan Bapa, agar apapun yang kami kerjakan tetap seturut dengan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini, persembahan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu tekad dan pengutusan kita, mari kita bersama-sama mengangkat pujian PKJ 214 bait yang pertama hingga kedua, Bahagia di Hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji juru selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku, membebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Yesus yang paling mulia,
besar kasih karunia